Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar kalian baik selalu ya. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat ridhonya dan selalu mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Oke. Kembali di sini Mendes Tarot siap menghibur kalian dengan fun readingnya ya, berupa prediksi, motivasi dan saran juga solusi. Oke, di sini di hadapan kalian sudah bertumpuk 3 kartu. Seperti biasa Mendes sudah shuffle terlebih dahulu agar kalian tidak terlalu banyak menunggu waktu ya. Kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul bagaimana ciri-ciri orang yang akan menikahimu ya, yang ingin menikah. Coba kita standby di channel Mendes ya, siapa tahu ada yang cocok nanti. Oke, silahkan dipilih. Gimana cara memilihnya? Seperti biasa ya, fokuskan hati, pikiran dan intuisi hati kalian. Dan bayangkan orang yang kalian harapkan untuk menikahi kalian. Dan jangan lupa berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Oke? Sudahkah kalian memilih? Waktunya cuma 5 detik saja, tidak boleh lebih ya. Sudahkah kalian memilih? Ya, sudah ya. Kalau sudah, sekarang Mendes akan mulai untuk menebar kartunya ya. Di sini aku sisihkan dulu kartu-kartu nomor 2 dan nomor 3. Ini kartu nomor 1 diwakili oleh mawar orange ya, metalik ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menikahimu? Oke, kita tebar kartunya ya. Mulai. Diwakili oleh bunga orange ya, bunga pita saja, tidak ada namanya. Oke, kita mulai dari bottom of the deck-nya. Ada as hearts. Kemudian clue-nya ada 4-1 ya. Kemudian kita tebar kartu sebagai perwakilan perasaan dia ya. Di sini ada next of wands dan next of wands. Kemudian ada ace of wands ya. Kemudian di sini ada the sun. Oke. Ada strength terbalik ya, terbalik. Oke. Untuk klarifikasinya di sini ada Four of Pentacle, Judgment, kemudian ada Page of Wands, dan ada The Star. Oke. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menikahimu? Di sini ya, ada bottom of the deck-nya ada As ya. As diartikan sebagai kebahagiaan ya, atau rumah cinta, atau persahabatan, atau kegembiraan ya, atau awal romantis, atau sebuah surat cinta. Oke. Bottom of the deck As pribadinya adalah seseorang yang pemalu dan penolong. Kalian berdealing dengan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan kalian juga berdealing dengan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke ya. Kemudian untuk clue-nya ya. Untuk clue-nya. 4-1 ya. Domino ini merupakan pertanda bahwa akan ada masalah keuangan di kemudian hari ya. Jadi pastikan ya bahwa kamu itu telah melunasi untuk hutang-hutang yang melewati batas gitu. Yang melewati batas ya. Ini calon suamimu kali kelilit utang ya. Ciri-ciri dari orang yang akan menikahimu adalah seseorang yang gagah. Kalau yang LDR ya rambutnya, nanti kalau yang dapat di luar negeri ya rambutnya pirang gitu ya. Kalau di luar negeri ya rambutnya pirang, sama aja. Di dalam negeri juga ada yang pirang, di luar negeri juga banyak yang pirang. Ya, di sini ciri-cirinya seperti itu. Tampan, pemalu, dan penolong. Cuman dia punya sifat yang agak kurang menyenangkan, yaitu seperti
tergesa-gesa untuk menentukan sesuatu pilihan atau keputusan, tuh dia terlalu tergesa-gesa ya. Terus ciri-cirinya apa? Tegap, dia tegap, orangnya tegap ya, hitam manis ada juga, dan dia selalu siaga dalam segala hal. Dia selalu banyak melakukan tindakan daripada janji ya. Nah, dia orangnya ganteng, gede, tinggi ya. Dan dia juga ada yang sudah sebagian dari calon suami kalian itu, atau pasangan kalian, atau yang akan menikahi kalian, ada yang sudah berkeluarga, ada juga yang duda statusnya di sini, udah punya baby atau children ya, gitu ya. Dan juga dia bukan seorang penakluk. Kalau terbalik begini tuh bukan seorang penakluk. Ini kan the strength. Kalau begini tuh adalah penakluk. Ini adalah orang yang sangat menyebalkan. Kok menyebalkan sih, Des? Maksudnya gini loh, orangnya tuh nggak pernah memberi kenyamanan pada kita gitu. Gimana ya? Orangnya tuh semau gue gitu. Agak cuek dikit gitu loh. Ya, padahal kan di situ ciri-cirinya kan pemalu dan penolong, tapi ada sisi jeleknya, yaitu suka selengean dikit gitu ya, suka yang bikin kita nggak nyaman kadang-kadang gitu sih. Kadang-kadang bikin kita itu agak-agak bingung menentukan sikap dia itu bagaimana sih sebenarnya, orangnya ini bagaimana sih gitu, kita kadang-kadang kebingungan kayak gitu ya. Ciri-ciri lain adalah dia suka mempertahankan cinta. Kalau udah punya satu cinta, dia nggak bakal ke lain orang ya. Artinya apa? Dia itu orang yang suka berpegang teguh sama komitmen atau janjinya ya. Karena apa? Pada awal kemarin itu, sebelum mengenal kalian itu, dia sempat terjadi sesuatu di hubungan yang terdahulu itu ya. Itu terluka, jadi dia harus menghadapi penyembuhan. Tetapi sekarang udah selesai. Pas ketemu kalian itu udah selesai healing ya. Tinggal sekarang bertemu dengan kalian, dan dia sempat bertindak ya. Orang ini diklarifikasikan mencari seseorang yang damai, mencari seseorang yang bisa membuat dia semangat. Dia itu seseorang yang mencari bisa menjadi pemacu dia untuk menjadi lebih positif gitu ya. Juga bisa menjadi cahaya kehidupan buat dia gitu, tapi dia sendiri enggak. Biasanya pasangan sih seperti itu ya, kalau cantik ketemunya ya agak-agak jelek gitu. Maksudnya gini, kalau ceweknya jelek misal kayak Mendes gitu ya, dapatnya ya ganteng gitu. Terus kalau dapatnya selengean gitu, biasanya yang pasangannya itu jodohnya itu serius gitu. Jadi kayak ngimbangi gitu kan. Dan dikatakan kalau di dunia ini unsurnya cuma ada 2 doang gitu. Kehidupan itu unsurnya ada 2, siang ketemu malam gitu. Maksudnya putih ketemu hitam gitu ya. Ciri-cirinya cuma kayak gitu, Des. Iya, dia orangnya sifatnya tergesa-gesa, serudak-seruduk. Tapi dia penuh cinta ya, dia penuh kasih sayang ya. Kalau kalian menemukan ciri-ciri seperti itu, nanti nikahin aja. Berarti itu jodoh kamu. Kan ciri-cirinya kan udah Mendes sebutin. Ya. Dia semangat kalau bekerja itu, optimis. Tapi dia kalau yang statusnya duda ya, atau janda atau single parent gitu, dia sudah punya anak. Ya, kalian gadis dapat duda, kalian janda dapat bujangan, enak kan? Iya. Mau, Des, mau kalau ada yang mau. Tapi kan Mendes jelek, jadi nggak ada yang mau. Yang mau cuma 1 orang aja. Oke, ya, dia tipe setia dia. Kalau udah punya 1 ya 1 aja. Soalnya kemarin udah sebagai pengalaman, kemarinnya dia ada masa lalu, cerita masa lalu, dia itu pernah dilukain oleh pasangannya gitu ya. Ya. Postur tubuhnya gagah, postur tubuhnya gede, tinggi ya, penyayang, bukan penyayang dia mah. Mana ada cowok itu yang lemah lembut nanti dikira cewek ya kan. Ya, dia ya sewajarnya cowok lah dia gitu. Suka main, suka olahraga gitu-gitu.
suka bekerja, ya kan? Ya, tapi dia mengharapkan seorang pasangan yang memenuhi kriterianya itu bisa menjadi penyemangat dia, bisa menjadi cahaya hidup dia, bisa mendamaikan hatinya, emosinya dia, gitu-gitu. Dia menuntutnya seperti itu. Lalu dia bakal maju, gitu. Ini jodoh kamu. Kalau nggak begitu berarti nggak maju kan? Berarti bukan jodoh, gitu. Pacar kalian seperti itu enggak? Enggak, berarti bukan jodoh. enggak, jangan jadikan patokan. Ini hanya prediksi. Jadi jangan jadikan pedoman ataupun dasar dari hidup kalian sehari-hari. Ini prediksi jodoh yang akan mendekati kamu tuh seperti ini. Seorang yang penuh cinta, rambut pirang. Ada juga yang rambut gelap, ada yang gagah, gede, tinggi, itu di sini. Ini semua tuh sudah diatur sama kekuasaan Allah. Jadi di sini ya ada gagah, ada mungil, ada ini udah pasangan di sini. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan silakan nanti di di saran dan solusi ya. Japri aja ke Mendes. Oke, ini sarannya ya. Ini ketiga, ini ini jadi. Oke ya. Nggak ada beban di sini. Calon suami kamu di sini yang pilih file nomor 1 baik-baik saja, cuman ada sifat kerudak-seruduk ya, biasalah cowok tuh. Kalau cowok kemulen nanti namanya bukan cowok lagi, kocok wet of ampau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jatuh ya, satu aja ya, kan cuma suruh ngocok. Di sini ada materi atau keuangan. Iya, di sini tadi kan ada permasalahan di keuangan dia. Calon suami kamu ini, calon pasangan hidup kamu ini, di sini nanti ada sedikit masalah ya kalau ketemu ya. Dia membawa sesuatu materi atau keuangan yang dimana bermasalah gitu ya. Jadi siap-siap aja, bantuin dia. Selesaikan masalahmu ya. Kalau memang pasanganmu punya masalah keuangan ya, suruh menyelesaikan dulu baru suruh ngelamar ya. Itu biar clear semua gitu. Matahari tuh, sinar matahari pun menyinari hubungan kalian. Jadi ini memang jodoh kalian mungkin nanti seseorang ini, atau mungkin pasangan kalian ini ya. Pasangan kalian atau pacar kalian ini seperti ini sifatnya atau kondisinya atau ciri-cirinya ya, berarti kalian jodoh hijau. Kamu menyukai warna hijau atau kalian pernah berkapelan hijau bersama pacar kamu ini atau calon suami kamu ini. Ini bisa jadi pacar kamu, bisa jadi ini adalah tunangan kamu yang ciri-cirinya hampir sama gitu, atau gebetan kamu gitu. Ciri-cirinya seperti ini juga mungkin saja kan, nggak harus orang lain. Ya, cuma ciri-cirinya seperti ini. Udah, kalau kamu dapetnya udah jadi pacarmu kamu, yaitu berarti pacarmu itu calon yang akan menikahi kamu. Oke. Mana sih? Oke. Nah, 1. Oh, banyak sekali, tidak mau. 3, yang sebelah kiri aja ya. Yang 3 saja. Oh, 4 ya. Oke, terima kasih. Nih. Kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk dikejar. Ya, ini kalau misalkan ini adalah ciri-ciri pacarmu ya, ini berarti pasangan kamu. Ya, kalau ini adalah gebetan kamu dan punya ciri-ciri seperti ini, berarti ini jodoh kamu. Gitu aja sih, yang akan menikahi kamu gitu. Ya, kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk dikejar. Ya, kalau pantas untuk dikejar saja, nggak apa-apa. Lupakan dia atau lupakan si dia. Kalau kamu nggak suka ya udah, nggak usah digubris. Ini cuman
nggak mungkin Mendes. Ya udah, kamu berarti nggak suka sama dia, ya kan, namanya menjalin hubungan harus sama-sama suka. Jangkar, nah ini kalau memang ini ada ciri-ciri pasangan kalian, ya pertahankan kan, kalau layak dikejar dan pertahankan saja, ya kan. Kemudian ada dates, ya nanti seseorang, kalau enggak ini akan datang juga seseorang yang akan datang padamu ya setelah hubungan ini selesai, nanti akan datang. Maksudnya kalau kamu setelah hubungan dengan pacar kamu udah selesai, udah sama pasangan kamu atau siapapun itu yang menjalin hubungan kamu spesial, tapi nanti ini akan datang ya, dengan ciri-ciri ini dia akan datang gitu ya Ndes. Bagaimana kira-kira, ya mau nggak mau diterima kalau memang jodoh, bagaimana ya kan. Tapi ya kalau nggak jodoh, kamu nggak setuju dengan ini, ya udah lupakan dia aja, bilang minta maaf gitu ya kan. Iya Ndes. Oh ya, kalau yang mau tanya-tanya sama Mendes boleh, tapi sekarang ya dibatasin ya waktunya ya, setengah jam ya, biar adil gitu. Bukannya Mendes nggak mau, cuman kan kesian juga yang udah menunggu gitu kan. Minimal maksimal setengah jam boleh kok ya. Bagi-bagi waktu biar semua kebagian ya. Oke ya, terima kasih yang pilih file nomor 1, terima kasih sekali. Seperti ini ciri-ciri pasangan kamu nanti yang akan menikahinya ya. Orangnya tegap, gagah, rambutnya pirang. Ada juga yang berambut hitam, gagah, gede, tinggi ya. Dia seorang atletis, maksudnya badannya kan, dia suka olahraga gitu. Dia kalau duda ya udah punya anak, kalau janda ya udah punya anak gitu. Atau nanti bisa dipertemukan, syukurlah duda ketemu janda kan cocok gitu ya. Kalau kalian janda nanti akan bertemu dengan seseorang yang lebih muda atau bujangan gitu aja. Bujangan atau single gitu. Kalau yang duda nanti akan ketemu dengan seseorang yang gadis ya gitu. Kapan Des? Nggak tahu, belum dibicarakan di sini. Mendes cuman membaca ciri-ciri dari orang-orang yang akan menikahi kalian ya. Oke, terima kasih sekali yang pilih nomor 1. Terima kasih sekali ya, jangan pernah pesimis dalam menghadapi hidup ini, tetaplah optimis. Karena segala sesuatu masalah pasti ada solusinya, segala apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Oke ya. Terima kasih, semangat selalu. Bye. Oke, jumpa lagi ya, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita untuk membaca readingan ya, tebaran-tebaran kartu nanti yang akan Mendes tebar ya. Kembali di pilihan kedua. Halo, apa kabar yang pilih nomor 2? Lama kita Mendes nggak sapa-sapa. Oke. Untuk pilihan yang kedua ya, kita mulai untuk mereading. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menikahimu ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menikahimu? Ya, kita lihat ya. Diwakili oleh bunga pita warna merah ya. Oke. Kita tebar kartunya, kita mulai ya. Kita mulai menebarnya. Di sini bottom of the deck-nya ada Jacks Sekop ya. Terus clue-nya ada 00 ya. Kita mulai menebar mewakili perasaan dia. Di sini ada 2 of Wands ya, 2 of Wands. Bangun tidur jadi seperti ini. Temperance, ya ada Temperance. Meja Arcana Mayor, ada Arcana Mayor, the Chariot. Dan ada the Fool terbalik. Oke. Untuk klarifikasinya ada 3 of Pentacle. Oke. Ada 6 of Wands ya. Kemudian ada 4 of Wands ya. Dan ada Temperance. Oke, ada Arcana Mayor kembali. Perlu Mendes ingatkan setiap saat, setiap waktu bahwa ini hanyalah fun reading, jadi tidak bisa dijadikan patokan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Hanya sebagai prediksi hanya sebagai motivasi, dan untuk mengambil manfaatnya dari yang positif saja ya, diambil, yang negatif dibuang.
Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada J Scope atau Jacks of Speed yang diartikan sebagai seseorang anak muda ya yang berambut sangat gelap, orang yang bermaksud baik ya, tetapi ini belum matang ya, belum matang. Seseorang pemuda yang sangat tidak bisa diandalkan untuk sesuatu hal yang harus mengandalkan dia, nggak bisa gitu. Ciri-cirinya sendiri sebagai kepribadian yang dingin dan mementingkan diri sendiri. Ya, kalian berdileng dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Juga elemen udara ya, berdileng dengan Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini ada clue-nya, ada kosong-kosong ya. Kalau dilihatlah dari kosong-kosongnya aja udah kelihatan ini apa maksudnya ya. Ini merupakan dominator hitam ya gitu ya, maksudnya kan kosong-kosong ya kan, pasti sepi. Ini merupakan dominator hitam dalam set ini dan membawa ramalan ini ntar menjadi suatu, atau prediksi ini ya, menjadi sesuatu hal yang terburuk ya. Kosong-kosong akan mempunyai pengaruh negatif terhadap semua kegiatan di kamu ya, di perasaan dia dan kamu dan hubungan kamu gitu. Oke, kita sekarang mulai dari perasaan dia atau ciri-ciri dia seseorang ya. Ya. Kita lihat dari terangkan. Aku nyalain lampu dulu. Dari Two of Wands mewakili ciri-ciri dia ya, diantaranya seperti ini. Dia seseorang yang tegap berdiri, penuh pendirian kuat, dan dia bekerja di instansi perhubungan ya, bekerja di instansi perhubungan. Dia hanya memegang satu pekerjaan ini dan dia gigih untuk menggelutinya karena dia sangat menyukai semacam ilmu-ilmu tentang kayak berhubungan, kayak internet, kayak model yang berhubungan dengan digital gitu ya. Ada temperance di sini ya, ciri-cirinya ada temperance. Ini seseorang yang lagi saja mengalami semacam habis kena godaan diri gitu ya. Seseorang yang kena godaan diri sehingga dia sukanya tuh menimbang-nimbang cinta, jadi dia lagi dalam tahap healing, tapi nanti ketemu kalian mungkin sudah sembuh ya, atau yang mungkin pacar kalian ya, bukan kan? Nggak mungkin kalian punya pacar seperti ini. Ini termasuk juga seseorang yang suka dengan pembaharuan ya, itu seperti pembaharuan pacar gitu ya. Ada pacar yang udah kadaluarsa dia ganti ya menjadi pembaharuan, atau kalau enggak pacarnya dicat gitu. Serius enggak, ini seseorang yang modernisasi gitu loh. Oh, seseorang yang senang dengan pembaharuan ya, sesuai dengan pekerjaan dia itu ya, dunia internet gitu, dunia internet. Suka mencari kebenaran. Kalau kamu melengseng sedikit, pasti nanti dia akan marah karena kamu pasti akan ditinggalin karena tidak sesuai dengan hobi dia, yaitu pembaharuan ya. Dia nggak suka kalian nggak dandan sedikit aja ditinggalin. Nggak cantik atau nggak tampan gitu. Dan dia tipenya seorang pangeran, bukan seorang pangeran, seseorang cowok yang gagah tinggi ya, muda, tapi ya, tidak bisa diandalkan. Ini seseorang ini tidak bisa seseorang yang mungkin usianya lebih muda dari kalian ya, ataupun kalau tidak dia seseorang yang memang benar-benar tidak bisa diandalkan ya. Dia lebih asik dengan pekerjaannya, jadi ya pacar itu kayak sampingan aja ya, nanti berubah ya. Saat ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi ya kamu tergantung mau nerima enggak kalau dapat suami kayak gini atau mendapat orang yang menikahnya seperti ini. Jelas ganteng dia, ganteng ya, seorang yang lebih muda dari kamu gitu ya. Dia sifatnya itu cirinya itu pekerja keras ya, suka kemenangan, dia tuh kesabarannya pun bisa diuji. Dia sangat sabar gitu ya,
Terus dia juga petarung dalam hal-hal apapun tuh, dia selalu perjuangkan gitu, termasuk cinta kalian akan diperjuangkan ya, walaupun dia agak-agak nggak bisa diandalkan gitu, tetapi kalau udah jatuh cinta sama kamu atau nanti datang ke kamu sebagai calon yang akan menikahi kamu, dia akan berubah total ya. Dia juga main kekuatan, dia badannya atletis ya, walaupun kecil tapi ngotot gitu ya. Gimana sih, badan kecil tapi penuh itu namanya apa, ngotot kan. Itu karena dia suka fitness gitu. Gitu. Mendes, iya benar kan, ciri-cirinya seperti itu, tepul ini, tapi tidak polos lagi, tidak suci lagi, tidak jujur lagi ya, dia tidak serudak-seruduk lagi, tapi ya ini ciri-cirinya secara itu, orangnya itu tidak jujur. Jadi kan masih muda jadi nggak jujur kan, lebih cenderung ke main-main kali ya. Terus dia tuh tidak suka kebenaran itu ya, suka melengsong-melengsong gitu. Kalau diajak ngobrol itu ya, di sini sama kamu jalan, tapi nanti di sono dia bisa agak lirik-lirik dikit. Kalau udah ada hadapan kamu, kan kamu pacarnya, nggak mungkin dia, atau kamu kan calon istrinya, atau kamu calon pasangan, nggak mungkin dia kan membuat kamu cemburu kan, dia nanti takut kehilangan kamu. Tapi di sini seseorangnya ini agak nggak bisa diandalkan ya, agak kurang bagus lah. Tapi yang namanya jodoh mau gimana lagi ya kan, nanti yang berkewajiban membenahin ya kamu, apalagi ini kan usianya lebih muda dari kamu nanti gitu ya. Oke. Ganteng nggak Andes? Ganteng, dia itu ganteng, seseorang yang perlentek gitu loh, tegap tinggi tuh, liatin ya kan, ganteng ya kan. The Chariotnya tuh kayak seorang kesatria gitu ya kan. Ya ada yang bule, ada yang pirang rambutnya, ada yang hitam pekat gitu. Terus di sini juga itu dilihatin sebagai seseorang yang suka pembaharuan. Jadi kalau nanti kamu udah nggak sesuai ya diperbarui. Gitu ya Andes. Iya, kulitnya putih. Aku lihat di sini kulitnya putih, rambutnya pirang, tapi usia lebih muda dari kamu. Kalau yang pacar kamu mungkin LDR-nya dapat yang pirang-pirang, tapi kalau untuk yang lokal ya ini rambutnya hitam pekat, usia lebih muda dari kamu, kulitnya pun agak sawo matang gitu ya. Terus kalau ciri-ciri orangnya gagah, tampan, lebih muda gini Des, dia suka kurang jujur, itu bagaimana nanti kalau menikah sama aku? Ya jangan dilihat casingnya aja, dia kan juga punya prinsip. No, di sini kelihatan klarifikasinya, kalau udah kalian memang sudah klik mau ke jenjang yang lebih serius, dia bisa jadi orang serius tuh, melakukan pembuktian. Ini kan artinya pembuktian ya, pembuktian yang dia akan lakukan kepada kamu, yaitu suatu kemenangan untuk menikahi kamu di sini. Karena kamu jangan-jangan bulan ini menikah atau tahun ini menikah nih, di sini udah dekat ini. Ya, tapi hati-hati, dia suka hal-hal yang indah. Jadi kamu harus benar-benar bisa merawat diri, bisa merawat tata bicara, bisa merawat maksudnya brand kamu gitu ya. Kalau agak merosot dikit gitu, agak bodoh dikit ya belajar lagi, ya belajar baca buku gitu. Orang internet gitu loh, pegangannya aja dunia itu loh, pegangannya aja bumi, pekerjaannya itu di instansi yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi kan harus benar-benar harus kamu bisa ngimbangin dia gitu, bisa ngimbangin calon suami kamu ini, atau calon istri kamu ini, atau calon pasangan kamu ini gitu. Jadi nanti kalau kamu terlihat agak-agak nggak pintar gitu, ya udah nanti dia cari yang lain loh, kasihan kan kamunya. Selalu menjadilah diri yang bisa menempatkan di mana kamu berada. Kalau seorang pasangan suaminya kamu seseorang yang senang belajar, ya kamu belajar gitu, belajar untuk hal-hal yang positif tentunya ya. Kalau suami intelektual ya kamu juga ngikutin dia, nanti lama-lama kan bisa. Kan saya dari kampung udik gitu Bandes. Segala sesuatu itu bisa dipelajari, apalagi zaman sekarang, zaman digital. Apalagi pasangan kamu juga di instansi perhubungan ya, sedikit banyak, apalagi sekarang tuh kan banyak namanya smartphone ya, kamu bisa belajar dari situ ya, daripada duduk-duduk suami lagi pergi atau pasangan lagi pergi kerja, kamu coba deh buka-buka googling gitu
ya kan. Kamu buka apa yang perlu kamu pelajari, di situ ada semua. Jadi nggak usah bilang alasan dari udik kayak dari kampung kayak, nggak masalah. Sekarang itu udah semuanya dipermudah ya kan. Bener juga ya. Iya, apa yang nggak bisa didapat di Google? Semuanya bisa. Mbak Veronica itu juga mandu kan. Kalian disuruh bertanya kan, yang asisten Mbak Google itu, kamu bisa bertanya di situ. Kamu tanya apa, masak sayur apa gitu, tanya aja sama dia, dia ngerti kok. Berarti dijawab, dan dia jujur jawabnya, nggak pernah bohong ya gitu. Oh itu calon yang aku menikahi aku, ya orangnya seperti ini, tidak jujur ya. Nggak tahu alasan nggak jujurnya itu kenapa. Alasan nggak jujurnya itu kenapa Mendes nggak tahu. Yang jelas pasti untuk kebaikan kalian berdua juga. Mungkin nggak mau jujur tentang masa lalu biar kamu nggak down atau kecewa gitu ya kan. Bisa aja kan. Iya. Atau tidak jujur tentang pekerjaannya, kasihan nanti kamu jadi suamiku kerjanya keras banget, aku kasihan. Nah kan, jadinya dia ada segala sesuatu yang tidak harus disampaikan, tapi kamu harus mengerti gitu sayang. Oke? Ya. Sekarang aku buka Google Bags-nya ya. Biar apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi pasangan yang seperti ini. Oke? Gimana ya? Begini ya, biar kocok semua ya. Mohon diberi 4 saran saja. Oke, ada berapa sarannya? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nah ini nomor 4, yang ini nomor 4, ini nomor 5. Dapat bonus 1 lagi. Oke. Aku buka untuk pesan saran untuk kamu. Ini pesan ya dan saran. 21, apa kamu lahir di tanggal 21? Kalian ada yang lahir di tanggal 21 atau calon pacar kamu saat ini ya, sebelum ketemu orang ini? Ini bisa jadi pacar kamu juga loh. Ini bisa jadi pacar kamu, tetangga kamu, teman akrab kamu, teman kantor kamu, atau kenalan di jalan kamu. Gitu bisa saja kan, namanya jodoh kan nggak tahu asal usulnya dari mana. Kadang-kadang kita udah cecer 2 hari kita nggak jodoh, tapi kita baru ketemu 3 menit jodoh, kita jadi menikah ya kan. Itu namanya udah waktunya. Ada 21, angka 21 ini apa? Siapa yang lahir di angka 21? Kamu atau dia, atau sekarang pacar-pacar kamu atau teman-teman kamu ya. Ada yang lahir tanggal 21 atau umur kamu yang lagi 21 atau umur dia yang lagi 21. Ini kalau lagi masih punya pacar nggak apa-apa. Ini kan cuma prediksi ciri-ciri calon orang yang mau menikahi kamu, bukan ngapa-ngapain, bukan selingkuh. Ini bisa juga pacar kamu, bisa duda, bisa janda, bisa single. Tapi di sini yang ditunjuk adalah seseorang yang lebih muda dari kalian, gitu aja. Kalau yang nonton maskulin ya berarti usianya lebih muda dari kamu gitu. Kalau yang nonton feminim ya berarti usianya lebih muda, bujang atau itu tapi lebih muda dari kamu. Atau kalau duda ya berarti dudanya lebih muda dari kamu kalau yang nonton feminim. Kalau yang nonton maskulin ya berarti jandanya lebih muda dari kamu. Bisa janda, bisa duda, bisa single, bisa masih bujangan gitu ya. Saling menyayangi, iya di sini akan terwujud saling menyayangi karena ini memang yang akan menikahi kamu. Di sini menurut Mendes banyak kekurangan tapi banyak kelebihan juga ya. Yang di sini doang, tapi kan di sini kan ada alasannya. Semuanya sebetulnya bagus sih ya. Bagus kan, hijau. Siapa yang suka warna hijau? Kalian suka punya warna hijau ya? Iya, Mendes sama dong. Mendes juga suka warna hijau. Mendes suka warna merah sama hijau. Tapi kalau warna merah belum pernah kebeli. Nanti kalau udah punya uang mau beli. Gitu. Sekarang belum ada uang. Jadi curhat. Aduh. Cinta kalian direstui alam semesta. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya dah. Tuh kan bener kan, ini berarti ini jodoh kalian sayang. Kalau menurut penglihatan Mendes atau perasaan Mendes, kalian menikah di tahun ini kayaknya deh. Dia jangan dimasukkan hati yang nggak jujur ini. Nggak jujur ini pasti ada alasannya. Dia intinya semuanya itu 75% baik. Ya. Usia nggak jadi masalah. Ya, yang penting itu nyaman. Ya, merasa bahagia itu yang penting. Buat apa usianya lebih muda kita, misalnya kita feminim terus yang cowoknya itu lebih muda dari kita, atau itu kalau kita nyaman is okay.
Itu memang yang kita cari. Tapi buat apa? Kalau katanya maskulin itu kan yang ngomong kita usianya lebih muda, sesuai gitu loh, kayak peraturan gitu. Maskulinnya lebih tua gitu. Tapi kalau nggak dewasa, maskulinnya buat apa? Kita nggak butuh usia. Karena apa? Dewasa itu nggak terbentuk dari usia ya. Ada loh yang umurnya udah 18 tahun tapi lebih dewasa, anak yang umurnya 9 tahun. Masuk akal nggak? Iya. Makanya sekarang itu usia nggak jadi ukuran, nggak jadi titik tolak, nggak jadi titik tolak ukur. Ya sih, hidup dengan cinta, usaha, dan doa ya. Disertai dengan doa yang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pilih file nomor 2 semoga segera diwujudkan, terrealisasi, dipertemukan seseorang yang seperti ini. Aku melihatnya bahagia ya di sini ya. Walaupun dia agak selengekan dikit, maksudnya suka pembaharuan. Tadi bercanda pembaharuan. Dia memang dia suka pembaharuan, dia suka modernisasi. Dia nggak suka orang yang semacam ngelemprek, atau nggak ngelemprek itu. Ilmunya kurang, males belajar, males mandi, dandan pun nggak mau. Itu yang namanya ngelemprek. Mendes juga nggak suka. Mendes jujur kan? Iya, Mendes jujur ya. Tuh. Ya, sebentar ya, aku kocok white of ampunya untuk melengkapi saran ya. Kali ini kan saran untuk kalian tentang hubungan kalian ini. Nanti kalau ketemu ini pasangan ini yang akan menikahimu ini sekarang saran dari alam. Apa yang akan disampaikan saran alam, mohon diberikan 1 atau 2 untuk saran hubungan file nomor 2 yang pilih nomor 2. Oke. Belum mau jatuh, aku ambil yang jatuh nanti kalau bisa. Kalau nggak bisa ya aku ambil yang posisinya nyeleneh ya. Ya. Oke ya. Oke, udah 2. Nggak usah banyak-banyak ya. Oke. Untuk pilihan nomor 2 kayaknya pas deh. Mendes saya nggak pilih nomor 2. Hari ini Mendes nggak pilih. Karena apa? Mendes lagi nggak ingin milih. Lagi pengen milih diri sendiri. Pilih istirahat saja. Lupakan dia. Nah, kalau ini maksudnya caranya alam gini. Kalau memang ini nggak cocok buat kamu, ya udah lupakan dia. Ya, lupakan saja dia. Kalau memang apaan sih Mendes? Aku udah punya pacar yang terbaik. Ya udah, ini lupakan saja. Kan ini hanya prediksi saja sayang. Ya kan? Ya kan? Kalau menurut Mendes sih manis, ya. Cinta, kejar cintamu apabila harus dikejar. Ya udah, kalau kamu memang nggak sok sama ini, kejarlah cintamu yang perlu dikejar itu, yang kamu memang yang layak kamu kejar, yang kayak apa gitu, kejar aja ya. Ini hanya prediksi saja ya, tidak memaksakan. Jangan terfokus aku mau ikutin kata Mendes seperti file nomor 2. Ya nanti dia datang sendiri kalau memang ini jodoh. Karena apa namanya, orang yang menikahimu itu kan berarti sudah dijodohkan sama Allah gitu ya. Ya walaupun sekarang kamu pacaran sama orang lain, ya memang kalau kalian akan dipertemukan, langsung akan dipertemukan gitu loh. Gimana ya cara Tuhan kerja itu, rahasia tapi penuh kejutan gitu loh. Tahu-tahu tes itu ketemu di mana, di supermarket itu. Cuman karena benda jatuh kita ngambil barang-barang aja itu bisa jadi jodoh, tahu nggak sih? Percaya nggak? Percaya kan? Tapi misalkan gini ya, kalau udah jodoh itu Tuhan tuh banyak cara untuk menyatukan kalian. Walaupun kalian udah tunangan, sudah hampir menikah ya, tapi karena Tuhan nggak berkehendak atau Allah nggak berkehendak itu jodoh kamu, ya ada caranya, itu ada aja caranya memisahkan kalian gitu. Dan kemudian dipertemukan seseorang yang memang benar-benar itu adalah diperuntukkan kamu oleh Gusti Allah itu. Ya ada, gimana, walaupun udah 10 tahun pisah, 50 tahun pisah, di usia yang udah tua sekali itu dipertemukan dan menikah itu juga ada. Boleh percaya, boleh tidak. Allah atau Tuhan kita itu bekerja dengan rahasia, penuh dengan kejutan. Cuman tergantung kalian itu sanggup nggak menerima kejutan-kejutan dari Allah itu. Gitu, oke? Yang pilih nomor 2, terima kasih sekali. Seperti ini ya, calon dan ciri-ciri calon orang yang akan menikahin kamu.
menurut Mendes oke. Mudah-mudahan kalau yang benar-benar ini mengalami sebagai pasangannya atau pacarnya sekarang saat ini itu seperti ini, mudah-mudahan segala dijamah, dijabah dan dikabulkan sebagai sesuatu yang nyata gitu ya. Ya, diaminin ya. Oke, kalau memang ini kalian belum menemukan seseorang seperti ini ya, kalau memang kalian menginginkan pasangan yang menikahi kamu nanti seperti ini, berdoa saja. Tuhan itu baik sekali. Allah itu baik sekali. Asal kamu giat bekerja, Allah paling senang dimintain. Ya, kalau aku mintain terus pasti kamu marah. Tapi kalau Allah itu senang sekali kalau ada hambanya yang meminta terus senang sekali. Itulah kemuliaan Allah ya. Oke. Terima kasih. Sukses selalu, semangat selalu, jangan pernah pesimis, ya optimis dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, anggap sebagai anugerah. Semangat, bye. Masih bersama ya, bergabung di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apa kabar sahabatku yang pilih file nomor 3? Kalian pasti baik-baik saja kan? Amin. Oke, mari kita mulai ulik ya. Kalian tentu udah penasaran. Cepetan ton des. Aku tuh mau tahu siapa calon yang akan menikahi. Oke, siapa takut? Mendes ketawa melulu kan? Biarin kamu gak sepaneng. Oh, kalian pasti sepaneng akan mendengar seseorang atau ciri-ciri yang akan menikahi kamu. Oke, di sini ada apa sih ini, bunga apa namanya ya? Bunga kain aja. Mendes yang bikin sendiri, dibuat hiasan sendiri gitu loh. Oke, kita ulik ayo kita ulik sayang. Jangan nangis ya. Ada bottom of the deck-nya ada 10 wajik atau 10 of diamond. Mendes kasar ya. Bukan ya, lucu aja gitu loh. Ngelihat mimik kalian itu kayak enggak sabar Mendes ngomong terus. Malah aku godain sekalian. 3 kosong untuk clue-nya. Dan kemudian ada The Hermit sebagai perwakilan si dia gitu ya, ciri-ciri dia gitu ya. Ada The Wood sebagai arcana mayor ya. Ada Hermit sama The Wood. Kemudian ada Three of Pentacle. Ada The Devil tapi ngejungkel. Biasanya kalau The Devil begini, Mendes langsung ser langsung takut gitu. Pas dilihat, The Devil-nya ngejungkel dia. Syukurlah, alhamdulillah. Kadang kasihan kalau yang pilih ada The Devil tuh kasihan. Oke, kemudian klarifikasinya ada Deaths ya. Kemudian ada The Bull, The Ace of Swords, dan ada Three of Wands. Oke, kita mulai yuk. 1, 2, 3 kita mulai untuk mengulik ya. Kita ulik-ulik ya. Dari bottom of the deck-nya adalah ada wajik 10 wajik ya. Kalian berdealing dengan elemen udara dan elemen tanah. Elemen udara yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk elemen bumi atau tanah adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kepribadian dari wajik ini ya, dari bottom of the deck ini adalah ambisius, resmi ya, tidak sabaran dan menggampangkan masalah ya. Menggampangkan masalah. Oh iya. Diartikan di sini sebagai perjalanan atau perubahan ke keberuntungan atau biasanya yang akan membawa ke kebaikan atau kekayaan ya. Oke, kalian akan kaya dong. Amin. Oke, kemudian ada clue-nya di sini ya. Ada clue-nya di sini ada 30 ya. Domino ini ya, menurut Mendes ini ya, ini bukan ramalan yang baik buat kalian ya. Karena kan bisa mengalami masalah-masalah yang tidak terduga ya. Baik di rumah, dimanapun kalian berada bisa terjadi saja gitu loh ya. Jadi harap berhati-hati karena udah dibacakan clue-nya ya. Oke.
Di sini ada sekarang untuk perasaan dia ya. Aku mulai ulik-ulik ya perasaan si dia ini ya. Di sini ada The Hermit, The Woods ya. Terus ada Three of Pentacle ya. Mari kita ulik. The Hermit ya. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang akan menikahimu? Bagaimana ciri-ciri orang yang akan menikahimu? Di sini ya. Aku mulai ulik ya. Di sini orang yang akan menikahimu adalah seseorang yang lebih tua dari kamu, tentunya itu. Karena apa, di sini digambarkan sebagai seorang petapa ya, seorang petapa atau seseorang yang sangat bijaksana. Ya. Lebih tua berapa tahun dia nggak tahu. Yang penting usianya lebih tua dari kalian. Kalau kamu bujangan ketemu janda, berarti jandanya lebih tua dari kamu gitu loh. Kalau misalkan duda ketemu, ya berarti kamu gadis ketemu duda, berarti dudanya lebih tua dari kamu gitu. Gitu ya Des. Iya, jadi pokoknya usianya lebih tua dari kamu ya. Ada yang misalkan kamu ketemu duda gitu terus, atau kamu yang duda gitu, nah yang ketemu kamu itu lebih tua dari kamu gitu. Misalkan duda ketemu janda, nah yang nonton ini itu lebih muda dari yang datang gitu, yang ini gitu. Jadi ya ini pokoknya isinya lebih tua dari kamu gitu. Dia seseorang yang lebih tua dari kamu. Dia seseorang yang sangat bijaksana. Dia seseorang yang apa ya sederhana. Dia seseorang yang sederhana. Ciri-cirinya dia sederhana ya. Kalau untuk tinggi badan itu kan relatif ya, Tuhan yang sesuaikan itu ya. Kadang-kadang ada yang kecil dapatnya gede, ada yang dapatnya kecil ketemu kecil, itu tergantung Allah yang ngatur sih. Tapi ya kamu bisa memilih juga sih. Tapi di sini sepertinya di bayangan Mendes itu seseorang yang gagah tapi usianya lebih dewasa dari kamu, lebih tua, bukan dewasa. Kalau dewasa itu bisa anak kecil juga bisa dewasa, kalau tergantung ya kan kayak gitu kan. Kalau dewasa itu kan bukan tergantung karena umur, tapi memang jiwanya dia yang cepat dewasa gitu. Tapi kalau ini memang lebih tua dari kamu, dilihat dari segi usia gitu ya. Ini bisa jadi orang masa lalu kamu. Di sini karena ada The Woods gitu ya. Atau orang yang pernah kamu kenal dulu, atau seorang yang pernah kamu cintai mungkin, atau orang yang pernah berhubungan sama kamu, yang pernah punya hubungan sama kamu. Ya, karena di sini ada The Woods. The Woods itu kan ini kan masa lalu ya. Ini digambarkan seperti ini sayang. Ini usianya lebih tua dari kamu. Ini bisa jadi mantan kamu, mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar, atau mantan tunangan di sini ya. Ini pokoknya kalau enggak ya mantan paman, paman-pamanan, atau mantan om atau om-oman. Atau mantan tante. Bisa juga mantan teman gitu, mantan teman kerja, atau pokoknya orang yang udah kamu kenal dan identik dengan masa lalu gitu. Misalnya di sini ada The Wood, kan disandingkan sama The Wood ya. The Wood itu adalah sesuatu fase baru. Di sini ada masa lalunya, seret ke sini kan tek. Nah, ini kan tek di sini putus, seret, tek nyambung lagi di sini. Nah, ini berarti lagi nyambung lagi ke sini. Set. Jadi masa lalu yang akan bertemu kembali gitu. Dia selama ini kenapa menghilang dari kamu atau enggak menampakkan diri ke kamu, karena dia banyak belajar tentang kehidupan ini. Ya. Nanti dia akan datang membawa pembuktian. Kalau kemarin itu datang, kayaknya ini memang benar masa lalu. Kalau dulu dia datang ke kamu itu hanya karena sekedar sebatas nafsu, hasrat, gairah. Kalau kali ini dia datang ke kamu, datang sebagai pembuktian bahwa memang dia benar-benar mau menikah dengan kamu, akan bersama dengan kamu, bukan karena hasrat nafsu, tapi memang dari dasar hatinya yang paling dalam dia akan menjadi seseorang yang bertujuan hidup, yaitu seseorang yang sudah melupakan masa lalunya, maksudnya dari masa lalunya apa ya? Dulu angan-angannya tuh hanya karena nafsu, hanya karena hasrat gitu. Sekarang udah nggak ada. Memang pure di sini ingin kembali ke kamu untuk suatu tujuan yang terbaik, yaitu untuk awalan ya. Dia berkata jujur, dia akan berkata apa adanya ya. Dia akan mengawali semuanya karena semuanya udah dipikirkan, dan kalian akan mengalami kesuksesan nanti. Jadi hubungan yang akan sukses. Awalnya ini memang menurut Mendes ya, penglihatan Mendes ini mantan atau seseorang yang pernah melihat kamu
dan udah mengenal kamu, dulu pernah punya hasrat mendekati kamu tuh karena apa? Karena mungkin karena dia tertarik sama kamu secara fisik gitulah, secara fisik. Tapi untuk sekarang dia sudah tidak lagi karena devilnya terbalik. Ya, devilnya udah ngebalik-balik sendiri tuh, ngejungkel kan. Dia menjadi seseorang yang baru, seseorang yang punya tujuan baru untuk mendekati kamu, yaitu dengan pemikiran yang jernih. Dia jujur apa adanya, dia lebih cenderung untuk mengawali semuanya menjadi lebih baik dari yang lalu. Jadi ini mantan, kalau aku tebak ini mantan. Ciri-cirinya bagaimana? Gagah dia memang. Dia tampan, tampan ya. Di sini dilihat kan, tampan. Kesatria. Body boleh, agama boleh. Ya. Sekarang udah berubah. Kalau dulu kan enggak dia. Dia dulu masih mencari kesenangan dunia. Seharusnya di sini kan dipasang juga hero pen gitu ya. Tapi di sini nggak ada hero pen. Adanya ada pembuktian bahwa dia udah sadar sesadar-sadarnya kalau yang dulu-dulu itu adalah perbuatan dia itu, pemikiran dia itu salah, dan dia akan menjadi seseorang yang lebih baik, yaitu untuk mendekati kamu, untuk mengawali sesuatu yang baru, untuk mengajak kamu bersama menuju kesuksesan. Oke? Ganteng gak Andes? Ya bisa dibayangkan aja seseorang yang naik kuda itu kayak apa, dibayangkan aja. Atau seseorang yang seperti ini kayak apa. Ya ganteng atau tidaknya itu sebetulnya relatif ya, relatif. Nggak bisa dilihat. Orang lain ngelihatnya nggak ganteng, kalau kamu ngelihatnya ganteng kan. Bodinya Des, usianya lebih tua dari kamu ya. Kalaupun janda kamu bujang, dia usianya lebih tua dari kamu. Kalau kamu gadis ya, kalau dia duda usianya lebih tua dari kamu. Terus kalau kamu single ketemu single, usianya lebih tua dari kamu. Pokoknya itu usianya udah lebih dewasa atau lebih tua dari kamu, karena di sini juga dia dewasa banget, bijaksana banget, ya kan? Bijaksana banget. Terus dia juga seseorang yang menyukai perjalanan hidup itu benar-benar dia rapihkan gitu. Kalau kalian udah mengenal pasti kalian tahu ciri-ciri seperti ini. Karena di sini ada yang disebut namanya mantan ini. Ada the wood itu diartikan. Dia selama ini kemana setelah nggak sama kamu? Belajar gitu, untuk belajar mengerti kehidupan ini. Dia kan membawa tongkat. Dia dililit ular gede, banyak ilmu dia. Sekarang dia udah sekuat dan setegar singa ya, dan matanya setajam elang. Kepintarannya sekepintaran sempurna manusia ya. Baik semua sekarang. The devilnya udah jungkel. Dia tinggal melakukan pembuktian dan kembali ke kamu. Itu gitu loh. Bener Des, iya itu mantan itu. Kalau nggak mantan kamu udah pernah kenal dan dia pernah mengutarakan rasa hasratnya ke kamu gitu. Jadi dia malu sendiri terus pergi dari kamu gitu aja. Dan sekarang dia akan datang lagi sebagai orang yang menikahi kamu. Iya bisa tidak gitu ya. Ya pokoknya ciri-cirinya seperti ini gitu kan. Tapi ini yang jelas ini adalah mantan, orang yang pernah kamu kenal gitu. Aku cari tadi satu lagi jatuh, kurang satu ya. Gitu. Mendes sotoy. Ya memang sotoy. Jangan gitu dong, aku nanti jadi down tahu nggak? Aduh. Kalian. Oke, aku buka ya. Ini pesaran buat kalian ya. Kalau nanti bertemu dengan seseorang, bagaimana kalau setelah menonton video ini, apa yang harus kamu lakukan untuk menunggu? Bersabarlah tuh, kalau bersabar. Memang dia dulunya pernah kurang berkenan di hati kamu. Gimana sih? Dia ngajak yang aneh-aneh dulunya, tapi dia sadar kemudian dia begitu kamu nggak setuju, dia meninggalkan kamu, dan ternyata dia berpikir belajar tentang kehidupan ini untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Aku kok takut sih ngeliatin The Devil ini, coba dilihatin deh. Serem nggak sih menurut kalian? Ini serem banget kan matanya tuh. Ya kan? Makanya aku balik aja. Untungnya di sini tuh The Devil-nya ngejungkel gitu. Semangat pantang menyerah ya, untuk mendapatkan ini. Dia juga akan semangat, kamu juga harus semangat kalau kamu ingin dipertemukan kembali. Kalau kamu penasaran, jangan penasaran loh, nggak boleh penasaran. Ini calon suami kamu, calon pasangan kamu.
yang akan menikahi kamu. Masa penasaran? Hidup adalah pilihan, ya kan, terpaksa mau nggak mau harus dipilih sama dia. Ya udahlah, apa salahnya sih kalau dia, atau sekarang dia udah baik, nggak seperti dulu lagi. Tuh akan touring, akan bertukar cincin sampai ke jenjang segini loh. Gimana coba? Ini bisa vice versa ya, bisa yang nonton cewek, bisa yang nonton cowok ya. Ini maksudnya bisa kebolak-balik. Ini bisa kamu yang seperti ini, tapi bisa juga ya dia memang benar-benar dia gitu. Aduh Gusti. Ketawa aja aku ngeliatin The Devil jungkel, seneng gitu loh ngeliat si Devil jungkel. Si Devil bukan si Devin ya, si The Devil ngejungkel, bukan The Devin. Devin mah Mr. Devin. Langsung. Ini 2, ini pertama. Apa saran alam yang disampaikan untuk kalian? Kita baca ya. Cemburu. Apa? Cemburu itu tandanya cinta kok. Apalagi ada cemburu mesra. Kenapa kamu cemburu sama Mendes? Mendes juga naksir sama cowok ini loh. Mendes apa sih? Naksir sama The Devil ya, Mendes enggak sama sekali. Hidupmu adalah milikmu, perjalanan hidupmu adalah kalian yang menentukannya. Jangan terlena dalam tembangan hidupmu adalah milikmu, perjalanan hidupmu adalah kalian yang menentukan. Jangan terlena dalam timbangan cinta dan buayan dunia fana. Ya benar kan, kalian harus hati-hati. Des kan dia udah tua dari aku, Des aku enggak mau, aku kok enggak level kalau jalan sama lebih tua. Yang penting kan tidak terbuai dengan dunia. Ya buat apa gila kalau kita dapat yang muda tapi The Devilnya bangun begini, mau? Enggak kan? Enggak mau kan? Ya udah, kalau nggak mau biarin The Devilnya begini aja. Dapat usianya paling ya selisih juga nggak sampai 50 tahun, paling selisih juga 2 tahun 3 tahun, gede-gedenya 10 tahun mah nggak apa-apa. Kamu 30 tahun pasanganmu 40 tahun, kamu 25 tahun pasanganmu 35 tahun, serasi kan? Bener nggak kata Mendes? Iya, aku juga maunya seperti itu daripada hayo ketemu kakek. Iya kan, ini nih. Jadi ini kamu yang menentukan perjalanan hidup itu kamu sendiri. Nanti yang menentukan ini semua itu kamu sendiri. Mau diterima mau enggak itu ya terserah kamu. Di sini kan cuma prediksi. Mendes cuma bicara siapa yang akan menikahi kamu. Gitu loh sayangku. Oke ya. Ngerti kan? Ngertiin Des ya. Udah paham kan? Paham Des ya udah. Sekarang jangan lupa like-nya ya, yang pilih nomor 3 ya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya kalau kalian ingin selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang syarat dengan saran dan solusi. Oke? Buat yang mau telepon mau curhat-curhat boleh, tapi sekarang durasinya cuma 30 menit saja. Soalnya banyak teman yang pada ngeluh, Des kok aku nggak bisa sih nelpon Mendes, nggak pernah diangkat, selalu di reject. Bukan di reject sayang, kan kita lagi menghormati orang yang lagi menelpon gitu loh. Oke ya. Tapi kalau keterlaluan ya maaf kalau misalkan aku blok gitu. Mintanya video call. Udah di video call maunya lagi. Mendesnya kan jadi kan nggak enak sendiri kan. Mendes tahu sendiri harus personal leading ya kan. Jadi Mendes juga cari-cari kesempatan buat bisa saling komunikasi dengan sahabat Mendes semua di sini ya. Karena Mendes sayang sama kalian semua ya. Jadi ya Mendes kadang-kadang menyempatkan waktu untuk kalian yang pengen telepon ayo ngobrol langsung pakai itu suarakan suara gitu. Jadi ya seperti ini gitu ya kan. Jadi kalau ada yang sampai ngejak video call terus berjam-jam gitu, terus nanti udah sampai maghrib gitu lagi tinggal mandi sebentar udah bunyi lagi ngajak teleponan lagi. Aduh, Mendesnya kan jadi nggak bisa fokus ke yang lain gitu. Oke, terima kasih ya yang sudah selalu intens di channel Mendes Tarot tentang hati dan
jiwa ya. Semoga berkenan ya. Seperti inilah Mendes Tarot yang selalu banyak bicara, selalu banyak bercanda, tapi insya Allah kalau serius Mendes serius. Dalam membaca ini pun aku sebetulnya serius, cuman memang aku selingin ketawa supaya kalian nggak terlalu sepanang. Bagaimana kalau yang devilnya berdiri begini, wow, takut kalian. Oke ya, terima kasih sekali, terima kasih sekali, terima kasih sekali. Salam sejahtera, salam penuh kasih dari Allah. Salam sejahtera dari Mendes ya. Oke. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.